Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Medasari, mengajar di instansi SD Negeri 10 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Baik, kita akan memulai pembelajaran mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman dalam ajaran Islam yang mewajibkan umat muslim untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk memberikan petunjuk hidup kepada umat manusia. Mereka adalah utusan Allah yang membawa wahyu untuk mengajarkan jalan yang benar, menjelaskan hukum-hukum agama, serta mengingatkan umat manusia tentang kewajiban beribadah kepada Allah. Apa sih iman kepada Nabi dan Rasul itu? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah keyakinan yang teguh dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Para nabi dan rasul ini dipilih oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk hidup yang benar, ajaran agama yang sahih, dan wahyu yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman kepada Nabi dan Rasul mencakup keyakinan bahwa yang pertama, jumlah Nabi dan Rasul. Allah mengutus banyak Nabi dan di antara mereka ada Rasul yang memiliki tugas khusus untuk menyampaikan wahyu secara langsung kepada umat. Meskipun jumlah mereka banyak, hanya ada beberapa Rasul yang nama dan ajarannya tercatat dalam Al-Quran, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lainnya. Yang kedua, kepercayaan terhadap wahyu yang dibawa. Semua wahyu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul adalah benar, berasal dari Allah dan wajib diterima serta diikuti oleh umat yang mempercayainya. Tiga, keteladanan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang tidak pernah berdusta atau berbuat kesalahan dalam menyampaikan wahyu dan mengajarkan agama. Mereka adalah contoh terbaik dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. 4. Kewajiban mengikuti ajaran mereka. Bagi umat Islam, iman kepada Nabi dan Rasul mencakup kewajiban mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, yang merupakan penutup dari semua wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul adalah karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah yang membedakan mereka dari umat manusia biasa. Sifat-sifat ini menunjukkan keistimewaan para Rasul sebagai utusan Allah yang memiliki peran penting dalam menyampaikan wahyunya dan menjadi teladan bagi umat manusia. Berikut adalah beberapa sifat-sifat Rasul yang utama. Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar dan jujur. Rasul dikenal dengan sifat sidik yang berarti selalu berkata benar dan jujur dalam segala hal.
Mereka tidak pernah berdusta, baik dalam hal yang berkaitan dengan wahyu maupun kehidupan mereka sehari-hari. Kejujuran mereka mencerminkan integritas yang tinggi sebagai pembawa kebenaran. Yang kedua, fatonah, artinya bijaksana dan cerdas. Rasul-rasul Allah memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa dalam menghadapi berbagai permasalahan dan situasi. Mereka mampu memahami wahyu Allah dengan sangat baik dan menyampaikannya kepada umat dengan cara yang mudah dimengerti. Kecerdasan ini juga terlihat dalam cara mereka memimpin dan menyelesaikan masalah umat. Yang ketiga, amanah artinya dapat dipercaya. Rasul adalah pribadi yang sangat dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu Allah. Mereka tidak akan menyembunyikan atau mengubah wahyu yang diberikan kepada mereka. Amanah ini merupakan sifat utama dalam menjalankan tugas mereka sebagai utusan Allah yang menyampaikan kebenaran. Yang keempat, ada tablik, artinya menyampaikan wahyu. Sifat ini menunjukkan bahwa para rasul memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu Allah dengan jelas dan sempurna kepada umat manusia. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun wahyu yang diberikan dan mereka menunaikan tugas tersebut meskipun banyak tantangan dan rintangan yang harus mereka hadapi. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan petunjuknya kepada umat, tetapi tidak selalu diutus untuk menyampaikan wahyu baru atau kitab baru. Tugas Nabi adalah mengajak umat untuk mengikuti wahyu yang sudah ada sebelumnya dan memperbaharui ajaran yang telah ada. Nabi juga berfungsi sebagai pembimbing moral dan spiritual bagi umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah dengan tugas khusus untuk membawa wahyu baru atau kitab baru, serta menyampaikan petunjuk hidup yang lebih lengkap atau berbeda dari ajaran sebelumnya. Rasul-rasul ini memiliki misi untuk mengubah atau memperbaharui ajaran agama, dan mereka diutus untuk umat yang lebih luas. Nabi tugasnya lebih kepada menyampaikan wahyu yang sudah ada kepada umatnya. Nabi tidak membawa kitab baru, tetapi menyampaikan ajaran yang sudah diturunkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu baru atau membawa kitab baru sebagai petunjuk hidup bagi umatnya. Rasul memiliki tugas untuk membawa perubahan dan seringkali diutus ke komunitas atau bangsa baru. Jumlah nabi sangat banyak. Menurut hadis, ada sekitar 124.000 nabi yang diutus oleh Allah sepanjang sejarah umat manusia. Meskipun tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan jumlah rasul jauh lebih sedikit dibandingkan nabi. Dalam Islam hanya ada 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran termasuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lainnya. Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah sebutan untuk 5 rasul yang memiliki kesabaran luar biasa, keteguhan hati, dan kemampuan besar dalam menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Mereka dikenal dengan kemampuan mereka untuk tetap teguh dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi penolakan, penderitaan, dan cobaan berat dari umat mereka. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan masih banyak kurangnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.